Baik, mohon izin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak dan kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama dan paling utama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, sempat, dan dalam keadaan senyum gembira. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua hamba-hamba dari umat-umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam, Ketua Takmir, dan seluruh jamaah Masjid Muhajirin yang hadir pada pengajian pekan kali ini Ahad Wage. Semoga kita sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, sebelum kita memulai pengajian pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah sama-sama kita awali dengan sama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian. Selanjutnya kita ke acara selanjutnya, yaitu pengajian inti yang insya Allah akan dibersamai oleh beliau Ustadz Dr. Anus Haji Basuki Abdurrahman MSI. Pada pekan kali ini akan membahas tentang tanda orang yang membanggakan perilakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, langsung kita ke acara inti. Kepada beliau Ustadz Dr. Anus Haji Basuki Abdurrahman MSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ibu-ibu ada yang baru datang, kalau ibu-ibu maju mungkin kan, atau biar di belakang. Oke, moga diaturi. Nggih. Bapak Ibu, saya itu gesang mekaten boten-boten ingkang kasebat kebetulan sedaya binilah atas izin Allah. Kita bisa ngaji habis sholat subuh berjamaah tadi, semua atas izin Allah. Betul? Untuk itu mari kita selalu panjatkan bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kali klasik penggali panjenengan rawuh mriki Allah paling ridho datang kita sami. Allahumma amin.
Ikhlas mboten? Kalau ikhlas mboten ngantuk nggih. Biasanya pun bibar subuh kalau nggak pengajian apa yang dilakukan? Alhamdulillah, nggak tidur kan? Alhamdulillah. Terus kalau ikhlas nanti kalau ditanya jawab dengan tegas kan tadi. Bapak Ibu, sudah semestinya kita itu taat pada Allah. Tadi saya menikmati bacaan Pak Imam tadi, indah sangat. Ya. Sungguh kita itu diciptakan Allah supaya kita itu bertakwa. Betul? Takwa niku nopo? Orang takwa itu orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan jangan menjauhi. Kalau menjauhi itu masih bisa jauh di mata, dekat di hati. Mestinya apa? Meninggalkan semua larangan Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya? Oke, kalau belum, mungkin ada yang belum, monggo istighfar. Astagfirullah Rabbal Baroya, Astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solehah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asa wa karoti atfatayati alami ya uhelal judi wal karomi ya uhelal judi wal karomi. Allahumma sholli ala Muhammad. Janipun kelancingan niku kan syair tanpa waton toh. Yang intinya adalah membahas tentang ngaji niku jangan hanya syariat bloko. Mungkin uripe bakal sengsara. Nah, ngaji itu harus sampai tingkatan syariat, tarekat, hakikat lan makrifat. Nah, pengantar ini seingat saya sudah. Nah, maka saya akan langsung masuk ke makrifat niku nopo. Ya. Karena waktunya nanti jam berapa? Suruh nggih. Biasa sampai suruh betul, Pak. Kalau di jadwal 5.45 ya. Niku sebentar lagi suruh niku. Suruh sekarang jam 5.51 kira-kira. Tambah 5 menit atau 10 menit sholat suruh. Pahalanya nopo sholat suruh? Haji dan umroh tamah. Sempurna. Ketika kita sholat jamaah subuh di masjid, terus diam diri sampai waktu suruh, tambah 5 sampai 10 menit, maksimal 15 menit sholat suruh 2 rakaat, pahalanya haji dan umroh tadi. Oke, kita kaji tentang apa itu makrifat. Kalau arti terjemahnya artinya apa? Mengenal atau mengetahui, yaitu mengenal atau mengetahui akan Allah, itu ma'rifatullah biasanya itu. Ya, bentar sampai situ. Maaf, ini sudah lewat. Nah, ma'rifatullah dengan cara memperhatikan segala hasil ciptaannya. Jawab dulu. Panjenengan pitados adanya Allah. Percaya adanya Allah? Apa buktinya?
Kenapa kita percaya adanya Allah? Karena ada ciptaannya. Karena kita tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan, kecuali Sang Pencipta sendiri. Jawab, andaikan tidak ada ciptaannya, Allah tetap ada nggak? Allah tidak dipengaruhi oleh ciptaannya, betul? Kalau dulu ilustrasinya meja ini anggaplah gitu, ada yang bikin nggak? Siapa namanya? Tukang kayu. Kita percaya adanya tukang kayu karena adanya meja, betul? Andaikan meja ini nggak ada, tukang kayu tetap ada nggak? Ada, mungkin bikin yang lain, betul nggak? Nah, tapi pernah nggak ketemu tukang kayu yang bikin meja ini? Nggak pernah, belum. Nah, tapi kita percaya dari tukang kayu karena ada buktinya, betul? Nanti kajian ini kalau didalami, adanya Sang Pencipta itu maka tentu akan adanya ciptaannya. Adanya ciptaannya itu berarti ada nama-nama Allah yang menciptakan itu. Di dalam nama itu ada sifat-sifat Allah. Dalam sifatnya ada wujudnya. Sifat tidak mungkin ada tanpa ada yang mewujudkan, tanpa ada wujudnya. Oke, sini dulu aja. Yaitu apa? Memperhatikan segala ciptaannya, yaitu mengenal Allah dengan segenap daya, mengarahkan segala potensi akal dan batin. Dasar yang diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW yang berbunyi hadisnya, gitu. Kajian ini kalau judulnya tadi tanda orang menyandarkan pada amal, tapi itu bagian dari kitab Al-Hikam, kata hikmah pertama. Nah, untuk mendasari kitab Hikam itu kita berusaha mengkaji tadi tahapannya syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tapi jangan lompat, ya harus diurutkan itu. Syariat itu aturan hukum harus ikuti, thariqat itu jalan, hakikatnya kita itu mengabdi pada Allah, Abdullah. Karena Allah ciptakan manusia gunanya untuk apa? Nggih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepada Allah. Berarti kita sebagai hamba. Hamba itu apa? Hamba itu ya abdi, batur, babu, kacung, jongos, gedibal, budak, rewang, pesuruh, napa meneh? Pun napa mawon, pekatik dan seterusnya. Alias guna fungsinya melayani Allah. Abdullah. Betul? Oke. Nah, untuk ngaji ini ada dasar di dalam hadis itu. Hadis ini sebenarnya panjang. Ketika itu malaikat Jibril datang pada Rasulullah bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ini hadisnya. Maka Rasul jawab, anta budallaha ka'annaka tarah, fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah pada Allah. Seperti kita sholat, kita ngaji, ini ibadah bukan? Ibadah. Hidup ini ibadah. Seakan-akan kata Rasul, engkau melihat Allah. Bisa nggak? Nah, bentar. Apanya gitu kan? Jika engkau tidak melihat Allah, tidak mampu lihat Allah, maka Allah melihatmu. Yakin nggak? Yakin. Muraqabatullah, pengawasan Allah itu pasti ada. Nah, tapi bagus kalau tahap pertama adalah mampu melihat Allah. Apanya? Kalau saya tanya, yang jauh ya. Allah di mana? Jawab aja. Allah di mana? Di mana-mana, jumlahnya banyak. Allah di mana? Apa Bu? Di jiwa kita, di hati kita. Yang mana itu? Apanya? Ya, Allah di mana? Rasul jawab ketika ada orang Arab Badui tanya, Allah di mana Muhammad? Di sana. Gitu. Di atas, si ars. Arsnya itu apa? Singgasananya. Allah di mana? Di mana-mana. Boleh nggak? Boleh. Apanya?
kekuasaannya, ciptaannya. Betul? Nanti ada satu kalimat di rangkaian Al-Hikam itu. Jika engkau melihat ciptaan Allah, tetapi engkau tidak menemukan Allah di sana, di ciptaan itu, baik sebelum, saat, atau setelahnya, maka tersilaukan hatimu oleh ciptaan itu, alias terhijab hati kita. Di setiap ciptaan Allah itu ada kekuasaan hak Allah yang menjadi kewajiban kita. Betul? Misalnya kita melihat tanaman saja, yang numbuhkan siapa? Allah. Ada hak Allah di sana enggak? Yang harus kita lakukan. Iya, harus dipelihara, harus dijaga dan seterusnya. Oke. Nah, hadis ini yang didasar satu pemahaman, nanti ilmunya namanya tasawuf. Orangnya sufi. Nah, biasanya kalau membentuk organisasi namanya tarekat, tapi nggak wajib sih, gitu kan. Terus kalau struktur orang-orang di dalam tasawuf itu atau tarekat itu, gurunya adalah mursyid atau syekh, santrinya namanya darwis, bukan mudarwis. Darwis. Kalau darwisnya mudar ya wis kan warung boto. Ya. Nggih. Tadi saya ditanya, saya tinggal di warung boto, kampung Muhammadiyah. Nah, sehingga ini dasarnya, sehingga jangan dipersoalkan. Seringkali ini tahapan makrifat. Nah, orang-orang syariat ansih kadang nggak mau mengkaji mendalam tentang ini. Padahal ini bagian dari ajaran Islam. Hadisnya jelas sahih. Di hadis Arba'in nanti bisa lihat juga di situ. Oke, nah kita lihat kasus-kasus yang terjadi tentang ihsan nanti sampai sebelum temanya. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pengembala yang membalakan kambing beratus-ratus banyaknya. Ketika Umar lewat di sana, beliau tertegun pada kerajinan, ketekunan, tanggung jawabnya, dan kasih sayang pada pengembalaannya. Di samping itu ia sangat bertanggung jawab pada kambing-kambing itu. Sebab itu Umar yang menyamar sebagai seorang, sehingga nggak tahu kalau beliau khalifah, si pengembala tadi. Nah, bisa memanggil pengembala itu dan menanyakan, wahai anak, aku sangat tertarik pada kambing-kambingmu ini. Bolehkah aku beli seekor? Jangan tuan, itu bukan kambing saya, namun punya majikan saya, jawab pengembala. Umar bertanya, tahukah majikanmu jumlahnya? Tidak tuan. Kalau begitu, boleh nggak dijual seekor saja? Ya tentu majikanmu tidak akan tahu, dan saya tidak akan bilang kepada seorang pun. Jawab dulu. Kalau kita atau anak-anak kita ditawari begitu, kira-kira boleh nggak? Nggak akan cerita loh, nggak akan ngomong pada seorang pun. Nah, apa yang dijawab oleh sang pengembala? Dengan cepat, tetap cepat, tegas disambut kalimat Umar tadi, fa innallaha ya sayyid. Kalau begitu di mana Allah ya Tuhan? Kalimatnya tadi kan, saya tidak akan bilang kepada seorang pun. Tapi selain manusia ada yang tahu nggak? Siapa? Betapa mulianya kalau kita memiliki pemahaman begini. Ya, kira-kira terjadi korupsi nggak? Enggak. Terjadi maksiat zina enggak? Enggak. Ya, berbohong enggak? Enggak. Gitu. Nah, kalau terjadi, bahkan kira-kira kalau itu terjadi, marah-marah enggak? Kok ini enggak jawab? Ya, jawab, marah boleh enggak? Yang tegas, marah boleh enggak? Masih ada yang diem nih, mikir ngopo jadi? Masih jawab boleh. Hadisnya apa? La tadab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk mana? Neraka. Mau? Jadi marah boleh enggak? Alhamdulillah sudah berubah. Ya, kalau tegas boleh. Betul? Kalimat dalam Quran itu dipakai bukan bahkan larangan.
wal kadhiminal ghaidha. Orang yang takwa, tadi saya yang dibaca Pak Imam tadi kan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah siapa? Orang takwa. Ya, ciri orang takwa itu, orang takwa yang akan masuk surga, yaitu menahan amarah. Jika kalimatnya nggak boleh marah, yang dipakai adalah asida wala kufar, keras dari orang kafir, aizatin ala kafirin, tegas pada orang kafir, itu harus jelas. Oke, nah kalimat ini maka sungguh sangat menyentuh hati Umar. Saya disambar petir telinga Umar kala itu, terpesona oleh daya takwa gitu dari pengembala kambing itu. Beliau mengerti bahwa kalau majikannya tidak tahu pasti, tapi Allah menyaksikan apa yang dilaksanakan manusia, sekalipun kita baru terlintas di hati. Betul? Nah, ini ihsan ini kalau diperkuat itu sungguh ya, orang tidak akan melakukan pelanggaran. Nah, kenapa banyaknya pelanggaran? Ya karena merasa kurang pengawasan Allah, apalagi melihat Allah. Apalagi kalau kemudian ya mereka punya kepentingan-kepentingan tertentu, kelompoknya dan seterusnya itu. Maka dari satu hadis Rasul itu ditanya oleh sahabat, Su'ila Rasulullah SAW, ani rajuli qatilu saja'ah. Ya Rasul, ada orang yang berjuang, berperang, berjihad, berorganisasi atau apa-apaan lah. Sekarang ini mungkin berpartai dan seterusnya. Tapi dalam rangka karena punya keberanian, saja'ah, wani, kira-kira mengandalkan itu. Ikotil hamiyah, ada juga orang yang berjuang karena mengandalkan kelompoknya, suku. Hamiyah itu ya jamaahnya bisa juga. Ya. Ikotil riyah, tapi ada juga Rasul yang berjuang mencari popularitas diri agar didukung, bangun kecitraan dan sebagainya. Ajdalika fisabilillah, siapa Rasul? Di antara mereka yang disebut fisabilillah, berjuang di jalan Allah, kalau mati masuk surga. Rasul menjawab, tidak menyalahkan satu-satunya dan seterusnya, tapi Rasul menjawab, mangkotala litakuna kalimatullah ya ulia fahuwa fisabilillah. Siapa saja yang penting yang dilakukan dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Coba bayangkan di Indonesia kita ini, ya orang-orang berjuang itu menegakkan apa? Ya baik mau pemilihan presiden atau pemilihan RT sekalipun, ya mau berjuang menegakkan apa? Kalau menegakkan Allah itu yang benar. Bisa jenengan milih yang benar atau yang bayar? Yang benar-benar bayar gitu. Terserah jenengan. Nah, ini semua dilandaskan pada firman Allah. Wa man kana fi hatihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Mari gunakan hati kita. Kalau mata itu ada berapa? Di tubuh kita ada berapa mata? Mata ainun, terus mata hati, terus mata kaki. Polok gitu. Ada mata-mata yang lain ya. Sehingga bukan mata ini yang buta, yang bahaya itu. Yang buta adalah mata hati. Betul? Nah, maka tadi kalimat yang saya singgung, kalau kita melihat ciptaan Allah kok nggak menemukan Allah di sana, ya sudah, kita terhijab. Nanti ada diskusi yang lain. Allah berfirman gini, hambaku, kenapa engkau tidak beri makan padaku? Hamba menjawab, ya Allah, bagaimana aku beri makan padamu? Semua ini milikmu. Basa Jawa ini dipun pedet piyambak mawon. Tapi Allah menjawab, "Wahai hambaku, mengapa ketika ada hambaku yang lainnya kelaparan, engkau tidak beri makan padanya? Kalau engkau berikan padanya, engkau akan menemukan aku bersamanya." Gitu. Hadis itu cukup panjang. "Wahai hambaku, mengapa engkau tidak menjengukku saat sakit?" Ya Allah, bagaimana aku menjengukmu? Kesehatan semua ini darimu. Allah menjawab,
Bagaimana ketika ada hambaku yang sakit, engkau tidak menjenguknya? Kalau engkau menjenguknya, kau akan melihatku bersamanya, menemukanku bersamanya, gitu. Terus, gitu. Sehingga Allah itu bersama apapun yang terjadi ciptaan di dunia ini. Betul? Tapi saya terkesan doa orang yang dikabulkan, doanya orang yang apa? Yang terdolimi, imam yang adil, teraniaya, betul? Termasuk orang yang sakit, betul? Suatu saat ada teman, dia cerita, datang menjenguk seorang kiai, seorang syekh, ustadz gitu, sedang sakit. Biasanya yang doakan siapa? Yang jenguk atau yang sakit? Yang jenguk. Tapi ustadz itu bilang, sebentar, doaku insya Allah lebih dikabulkan Allah daripada doamu. Oh, aku sakit, maka yang memimpin doa saya. Subhanallah. Bapak Ibu ya memanfaatkan kesempatan. Artinya mari kita kuatkan, pelajari lagi atau difahamkan lagi. Kita lihat ya di dunia ini dengan mata hati kita. Tentu mata hati kita itu yang melihat itu apa? Semoga ini memberikan sebuah gambaran. Kita bisa melihat itu karena Allah izinkan. Betul? Kita melihat sesuatu itu pasti dengan apa yang sudah ada pada kita. Betul nggak? Misalnya, ini warnanya apa? Merah. Kenapa kita sebut ini merah? Karena nggak putih. Kenapa nggak putih? Nah, yang menentukan merah dan seterusnya itu siapa? Ya, sudah ada pada kita kesepakatan, built-in namanya. Sudah menjadi sebuah yang terinternalisasi, betul? Nah, yang internalisasi dalam diri kita itu adalah dari turunan nama-nama Allah. Dulu saya ingatkan itu. Contoh, kalau kita mau berbuat jelek, ada gak yang menolak dalam hati kita? Ada? Apa itu? Hati nurani. Nur itu apa? Cahaya. Berarti Allah tanamkan dalam hati kita itu bukan zat Allah, tetapi nurullah, cahaya Allah. Nah, kalau cahaya Allah yang ditanamkan dalam jiwa kita, sumber cahayanya adalah Allah, ya kita kenal dengan Allah bukan zatnya, tapi nama-nama Allah. Ada berapa? Itu semua sudah ada pada kita. Firman surat 30 ayat 30, fitratallahi lati fatarna salaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi semua turunan nama-nama Allah itu dalam jiwa kita. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang benar, itu pakai turunan nama-nama Allah. Paham ya? Kalau hati itu bisa diartikan cermin, betul? Betul? Tugas manusia diberikan Allah sebagai apa? Selain hamba tadi, khalifah. Apa artinya khalifah? Pemimpin atau wakil. Bahkan Nyun Sewu, kalau orang Jawa ngendika itu terbanget. Menungso mekaten titisanipun Gusti Allah wonten ing alam donya. Tahu titisan? Apa? Jelmaan, bayangkan ya. Kalau saya sederhanakan adalah cermin Allah di muka bumi itu, bayangan Allah di muka bumi ya kita itu. Tetapi yang didasari dengan Asmaul Husna tadi. Sekarang saya bayangkan cermin. Misalnya ini ada meja, kalau kanan kiri kita ada cermin yang mengelilingi. Lihat cermin di sana. Yang nampak apa? Bayangannya meja. Betul? Kalau cerminnya bersih, kolbun salim, hati yang bersih, dia akan menampilkan persis apa adanya meja ini. Betul? Tapi bayangkan, kalau cerminnya kotor, buret, nampak jelas nggak meja? Enggak. Hati yang kotor itu buret. Kadang baik, kadang jelek. Kadang jujur, kadang bohong. Kadang sabar, kadang marah. Betul? Kadang semangat, kadang loyo. Apalagi kalau cerminnya gelap total, nampak nggak bayangan meja di cermin?
itulah qalbun mayit, hati yang mati, hati yang tidak sama sekali menampilkan kebaikan Allah. Nah, maka di sini kalimatnya, barang siapa yang buta hatinya, tertutup gelap gitu, dia nggak akan melihat apa-apa kebaikan, bahkan melakukan kejelekan. Kalau orang yang qalbun salim mengatakan sami'na wa ta'na, aku dengar, aku taati ya Allah. Kalau qalbun mayit, hati yang mati, buta, dia mengatakan sami'na wa asoina. Apa itu? Saya dengar, aku tolak. Kalau qalbun marid, hati yang sakit, sami'na wa pikir-pikirna. Nanti dulu. Baik, ini dasarnya ya. Sehingga kita akan masuk ke judulnya. Tanda orang yang membanggakan perilaku di hadapan Allah. Ini kalimat hikmah pertama hikam. Saya cerita dulu sedikit. Kitab hikam ini dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sandari. Beliau ini dulu ahli syariat. Nah, tapi terbentur-bentur dengan persoalan, akhirnya masuklah belajar menguasai tentang ilmu hakikat ma'rifat. Nah, nulis buku ini. Kalau diurut kira-kira induknya tasawuf itu buku Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Ini kira-kira cucu muridnya kira-kira. Kalau diurutnya, ya. Setelah mengalami proses sadar dirinya. Nah, dia katakan gini, beliau. Min alamatil iktimat alal amal nuqsonu roza inda wujudiz zalam. Sesetengah daripada tanda-tanda pergantungan atau persandaran pada amal ialah berkurangnya harapan pada Allah ketika wujudnya dosa kesalahan. Atau kalimat yang lain, saya konfirmasi dari 3 kitab. Sebagian dari tanda-tanda yang senantiasa membanggakan, menyadarkan pada amal perbuatannya, ketika gagal terjadi kekhilafan pada dirinya, akan berkurang harapannya terhadap rahmat Allah. Bisa-bisa putus asa, bisa saja menganggap Allah tidak adil. Atau kalimat terakhir, di antara tanda sikap mengandalkan amal ibadah ialah berkurangnya harap kepada Allah tatkala khilaf. Saya beri contoh yang sederhana, semoga bisa difahami. Amal apa, sholat sunnah apa yang bisa bikin kita kaya? Duha. Ada nggak orang yang sholat duha Allah izinkan kaya? Ada. Tapi ada nggak orang yang sholat duha sampai capek nggak kaya-kaya? Kalau sholat duha sebagai sandaran kaya, pas sudah sholat duha kok nggak kaya-kaya, dia akan putus asa. Betul? Kalau sholawatannya kan biasanya sholatullah salamullah. Sama anak tetangga saya dipleset jadi sholat luweh ora sholat luweh. Direwangi sholat dua ora sugih-sugih. Kira-kira gitu. Nah, contoh lagi, kenapa orang bisa pinter? Jawabnya apa? Belajar. Itu jawaban yang standar banget itu. Ya. Kenapa orang bisa pinter? Sungguh karena sudah punya potensi pinter. Betul? Karena turunan alimnya Allah sudah ada dalam jiwa kita. Belajar itu ada stimulan. Betul? Lihat, ada nggak orang yang belajar giat pinter? Sebenarnya yang bikin pinter itu karena belajarnya semata atau karena izin Allah? Ada nggak yang belajar sampai capek nggak pinter-pinter? Ya takdir deh. Nah, nggak ada sebenarnya hubungan. Hati-hati loh. Tapi ilmu hakikat marifat loh. Tapi harus belajar nggak? Harus. Karena belajar perintah siapa? Allah, talabul ilmi. Betul? Nah, tapi jangan semata-mata belajar pengennya nilainya tertinggi, gitu kan? Itu keliru. Contoh lagi, ada nggak hubungan antara obat dengan sembuh? Ada? Kalau ada itu logika syariat pikiran kita. Ada nggak orang yang berobat sembuh? Ada. Yang menyembuhkan itu semata-mata obat atau karena Allah? Allah firmankan, firman Allah nih.
Wa idza maritu bahwa yasfin. Kalau engkau sakit, aku Allah yang menyembuhkan. Berarti penyembuh itu dari siapa? Allah. Tapi ada nggak orang yang berobat tetap sakit? Sabar saja. Terus ada nggak yang berobat mati? Berarti ada obat mati. Terus apa hubungannya? Hakikatnya nggak ada. Tapi kenapa berobat? Siapa yang nyuruh? Allah. Itu hamba yang taat. Perintahnya kalau sakit berobatlah. Betul? Kalau nggak berobat berarti bukan hamba yang taat. Ya. Nah, tapi hati-hati. Jangan pernah berpikir berobat semata-mata pengen sembuh. Kecewa panjenengan. Karena tidak semua obat menyembuhkan. Betul? Tapi ketika kita sakit kita berobat, itu hamba yang taat. Udah, sembuh apa enggak urusan siapa? Allah. Yang penting kita sebagai hamba taat melaksanakan perintah. Sami'na wa ta'na. Bapak Ibu ya, paham ya? Nah, kalau bisa posisinya begini enak. Kalau kalimat yang saya sering ingatkan pada kita, berobat itu ibadah bukan? Berobat itu berpahala enggak? Berpahala melaksanakan perintah Allah. Betul? Maka berobat itu ibadah, sembuh apa tidak itu jatah. Ngertos nggih? Kali jatah gitu kan. Nah, tapi kewajiban kita melaksanakan perintahnya. Betul? Nah, terus ada enggak hubungan antara bekerja dengan kaya? Kalau ada itu logika syariat. Tapi coba lihat, ini sisi yang lain ya. Ada nggak orang yang bekerja kaya? Ada. Yang bikin pekerjaan kaya, yang bikin kaya itu semata-mata pekerjaan dia atau karena Allah? Karena Allah. Kalau semata-mata pekerjaan bikin kaya, tukang batu mestinya lebih kaya daripada guru atau dosen. Lebih keras kerjanya, betul? Kenyataannya enggak. Ada enggak orang yang bekerja tetap miskin? Ada. Allah memang menguji dengan jatah itu. Tapi ada enggak orang yang tidak bekerja kaya? Ya dapat warisan. Nah, perintah Allah itu bekerja atau kaya? Wa qul i'malu fasara Allah. Surat 9 ayat 105. Bekerjalah kalian. Allah, Rasul, orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Allah tahu yang gaib dan yang nyata, akan diberitakan pada kalian apa yang kalian kerjakan. Hati-hati. Hakikatnya enggak, tapi syariatnya harus dilakukan. Betul? Jangan terus berpikir, oh berarti hakikatnya enggak ada urusan, enggak ada hubungan antara pekerjaan kaya. Wes aku rasa kerja lah kayak duit dewe. Itu bukan hamba yang taat. Maka tadi kalimatnya disambungkan, bekerja itu ibadah, betul? Kaya miskin itu jatah. Namun kok jatah jenengan pun untuk di dharma. Mun mikantuk monggo. Kepoten apa? Adem gitu. Nggih, enggak apa-apa sambil mendengarkan ya. Baik sekalian ya. Nah, sehingga tapi gini, hakikatnya enggak ada hubungan kaya dengan miskin. Jangan sampai kita bekerja semata-mata pengen kaya. Menyesal jadi. Karena tidak semua pekerjaan akan bikin kaya. Nah, nanti ada kalimat gini. Saya cuplikan beberapa hikam karena insya Allah saya sudah ngaji hikam sudah cukup banyak. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, jangan kau ikut memikirkan gitu. Ya dijamin Allah apa? Rezeki. Ya sudah, yang penting kerja aja, gak usah memikirkan kaya miskin dan seterusnya itu. Disambung lagi, kalau kau memikirkan, kalau kau berusaha mencari yang dijamin oleh Allah dengan sungguh-sungguh, tapi engkau lalaikan kewajiban Allah padamu, maka itu tanda hatimu tertutup atau buta hatimu. Jadi kembali pada kajian ini adalah bagaimana mencerdaskan hati agar hati kita bisa melihat kebenaran itu. Maka kembali pada apa yang Allah firmankan itu, gitu.
Baik, kita lihat syarahnya ya. Ya. Amal yang dimaksud di sini adalah amal ibadah seperti sholat dan zikir. Ada dua kelompok orang yang mengandalkan amal mereka atau menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah. Hati-hati, bukan pada Allah. Itu yang menyandarkan pada amal. Walaupun amal itu termasuk juga bagian yang diperintahkan oleh Allah. Hati-hati. Mereka itu adalah para abid, orang yang tekun beribadah, dan para murid, orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah. Jadi abidin itu orang yang ahli ibadah. Tapi ibadah dalam rangka apa? Pengen masuk surga, dapat pahala. Boleh nggak? Boleh. Itu tingkatan terendah. Nah, mestinya ibadah karena perintah Allah. Apapun yang diperoleh itu urusan Allah. Jangan menyandarkan pada amalnya masuk surga. Nanti ada riwayat di surga itu ada orang ditanya, kenapa kamu bisa masuk surga? Ya karena aku ibadah taat pada Allah. Akhirnya oleh Allah suruh ngitung sama malaikat. Berapa tahun dia hidup di dunia? 60 tahun misalnya. Ya sudah, dia masuk surga 60 tahun, selanjutnya neraka. Karena menyandarkan pada amalnya. Hati-hati ya. Satu lagi orang yang murid. Golongan pertama abid tadi menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya sarana untuk meraih surga dan menghindari siksa Allah. Sementara itu golongan kedua menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya cara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Saya dekat dengan Allah karena ibadahku. Menyingkap tirai penghalang hati, membersihkan keadaan batin, mendalami hakikat ilahiyah, mukasyafah, dan mengetahui berbagai rahasia ketuhanan lainnya. Ini sama-sama dua-duanya ini mengandalkan kepada amalnya. Kalau dibahasakan, Bapak Ibu, kita bisa mengenal Allah itu karena kepandaian kita atau karena Allah yang mengenalkan dirinya pada kita. Nah, karena Allah yang mengenalkan pada kita, gitu loh. Kedua golongan ini sama-sama tercela karena mengandalkan apa? Karena tindakan dan keinginan mereka itu terlahir dari dorongan nafsu dan sikap percaya berlebihan. Mereka menganggap amal ibadah sebagai perbuatan dari mereka sendiri dan yakin bahwa amal ibadah itu pasti akan membuahkan hasil yang mereka inginkan. Nah, orang menyadarkan pada amal itu mengandalkan perbuatannya, yakin akan diperoleh, tapi dari amal itu, bukan karena Allah. Bedanya halnya dengan orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik, arif. Nah, ini orang marifat, arifin. Mereka tidak sedikit pun bergantung pada amal ibadah yang mereka lakukan. Menurut mereka, pelaku hakiki dari semua ibadah itu ialah Allah Subhanahu wa taala semata. Kejatannya yang bisa menjalankan kita datang ke masjid Muhajirin ini siapa? Allah. Kalau Allah nggak izinkan, kita nggak datang, nggak sampai. Betul nggak? Ya. Nah, sedangkan mereka hanya objek penampakan dari semua tindakan dan ketentuan Allah. Baik, sekalian, ya. Dalam hikmah di atas, sebenarnya Allah menyebut salah satu tanda orang yang menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah yang mereka lakukan bukan pada Allah secara murni. Tujuannya supaya setiap hamba bisa mengenali siapa dirinya, termasuk golongan mana ia. Apabila di saat melakukan maksiat dan dosa ia kehilangan harapan pada Allah yang Maha Rahmat yang akan memasukkan ke surga, menyelamatkannya dari azab dan mewujudkan semua keinginannya, ia dianggap masuk golongan abid atau murid. Namun apabila merasa dirinya nihil dan tidak berdaya, ia termasuk golongan arif. Jika melakukan kesalahan atau maksiat dan lain-lain, seorang yang termasuk golongan arif akan melihat perbuatan itu sebagai ketetapan dan takdir Allah atas dirinya. Kenapa? Karena rukun iman ada berapa? 6. Yang terakhir percaya pada takdir, kodok, kodar, takdir yang baik atau yang jelek. Yang baik dan yang jelek. Betul? Kalau kita mendapatkan nikmatan, sehat, uang banyak, keluarga tentrem, senang nggak? Itu takdir baik. Tapi kalau mendapatkan sakit, uangnya habis, kecelakaan, senang atau sedih? Kalau sedih berarti rukun iman kita baru 5,5. Ya harus kita terima. Maka untuk menguatkan seperti itu, peristiwa yang sangat terjadi nyata itu ketika ada peristiwanya Korun. Tahu
Korun dulu orang miskin minta pada Nabi Musa untuk didoakan agar kaya. Awalnya nggak mau mendoakan. Sudahlah Korun, kamu dengan kondisi ini sudah baik, sabar aja. Kamu walaupun agak miskin tapi ibadahmu baik, masih bisa hidup. Tapi suatu saat ngerengek seakan, Musa tolong doakan, kalau enggak nanti khawatir keluargaku nggak kuat gitu. Itu didoakan. Akhirnya dia kaya raya karena diberi oleh Allah keterampilan mengrajin emas-emasan, bikin kalung, gelang dan seterusnya. Jadilah kaya raya. Tapi akhirnya lupa ibadah, bahkan nggak mau infak zakat sedekah. Ketika diminta, dia menjawab, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, Allah tegaskan. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membiasakan umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya pada orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Ayat yang lain, maka apabila manusia ditimpa bahaya yang menyuruh pada Allah, kemudian apabila kami berikan kepada nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Berarti dia menyadarkan pada apa? Kepintarannya. Sebenarnya itu adalah ujian, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Penutup, pernah sedih? Pernah gelisah? Panjenengan pernah khawatir? Karena tidak membersamakan Allah dalam hidupnya, atau karena khawatir kalau meninggalkan yang lain karena kurang menitipkan pada Allah. Maka konsep ma'iyatullah, bersamakan Allah dalam hidup kita, Allah selalu melihat. Dan kedua, kalau nggak bersama dengan anak, keluarga atau harta, titipkan dia pada Allah. Ya Allah, aku titipkan padamu. Maka ketika berangkat dari rumah, biasanya doanya apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, agar tidak gelisah, nikmati mawon gesang mekaten, bahasa sederhananya ngeliyo ning ojo keli. Terus ngeliyo ning ojo keli. Kalau kita di sebuah sungai air normal, tahu-tahu ada air deras dari atas, jangan melawan, ikuti aja, tapi melipir cari jalan keluar untuk mentas. Betul? Kalau toh sakit, mendapatkan kecelakaan atau apapun, terima dulu. Ya Allah, ini semua darimu, dan beri jalan aku untuk menyelesaikan, menyembuhkan gitu. Engkau sembuhkan. Sehingga jangan melawan. Melawan itu butuh energi yang berat. Mengeluh itu biasanya butuh energi, apalagi marah-marah. Ikuti, sabar, tapi terus ikhtiar, mohon pada Allah petunjuk untuk menyelesaikan semua urusan. Makanya nggih. Cekap pun ngapuntenipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Muhajirin, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Yang bisa kita ambil tadi dari sampaikan oleh beliau Ustaz, yaitu setiap kita ingin melakukan sesuatu tidak lupa dan tidak ada henti-hentinya kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, ada sedikit informasi yang kami sampaikan. Kebetulan untuk menindaklanjuti dari masalah yang ada di Jogja, perihal sampah, Masjid Muhajirin bersama anak-anak IMM Universitas Ahmad Dahlan melakukan sebuah gerakan, yaitu gerakan sedekah sampah, yang dimana terdiri dari botol, buku atau kardus bekas. Nanti dari hasil tersebut itu akan dilibatkan dalam kegiatan pengajian di setiap hari Kamisnya. Jadi Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang memiliki barang-barang bekas tersebut seperti botol,
buku dan kartus bisa langsung disimpan di Masjid Muhajirin. Sudah disediakan tempatnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah dilakukan pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.